Wahai sang anak, ada satu kewajiban yang sangat besar bagi kita semuanya sebagai seorang anak, yaitu bakti kepada orang tua kita. Urusan bakti kepada orang tua ini adalah perkara yang tidak bisa ditawar. Selama orang tua kita betul-betul orang tua kita dan menjadi orang tua kita, sampai kapanpun wajib kita bakti kepada orang tua kita. Walaupun katanya orang tua kita itu jahat, orang tua kita dulu menyengsarakan kita, menyia-nyiakan kita, nggak peduli dengan kita, bahkan waktu kecil nggak peduli, waktu gede ngaku kita sebagai anaknya, tetap saja wajib bakti kepada orang tua adalah kewajiban yang tetap, titik. Kan ada yang ngomong gini, ya wajar saja kalau bakti pada orang tua itu adalah wajib, karena orang tua itu baik, ngurus anaknya, menyayangi anaknya, mendidik anaknya, nyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, sampai nikahkan anaknya, sampai punya anak pun masih dibantu sama orang tua. Wajar, makanya wajib bakti kepada orang tua, itu tidak salah. Tapi sebetulnya bakti kepada orang tua itu enggak diukur dengan kebaikan orang tua pada kita, enggak. Contoh kasusnya begini, ada misal dan ada beneran kok ada. Misal ada orang tua setelah anaknya lahir dia kabur, lupa sama istrinya, lupa sama anaknya, kan wajib dia menafkahi. Kabur, ada kedengaran kabarnya ada di kampung sini, ada di kota sini, tapi nggak pernah tuh ngasih anaknya nafkah, apalagi mau memberikan lebih dari nafkah, mainan, ngajak jalan untuk hiburan, liburan bersama, nggak ada tuh. Si anak ini saat dewasa ternyata sukses jadi miliarder. Datanglah orang tua yang kabur tadi itu, ngaku akulah ayahmu nak, misalkan. Akulah ayahmu, tanpa aku kamu tidak terlahir ke dunia, Masya Allah. Lihat. Ngaku sudah sukses anaknya. Pertanyaannya, orang tua model begini ini salah apa enggak? Salah. Dosa enggak? Dosa, dia punya dosa. Urusan dengan Gusti Allah nanti punya dosa. Cuman pertanyaannya berikutnya, bagi sang anak wajib enggak bakti pada orang tua model begitu tuh? Wajib apa tidak? Wajib. Jawabannya kenapa? Karena dia orang tua kita. Makanya selama jadi orang tua kita tetap wajib. Jangankan seiman, Bapak Ibu, anak-anakku yang soleh-soleh semuanya. Seandainya beda iman pun bakti pada orang tua tetap wajib loh ya. Contoh ada di antara kita yang muslim, orang tuanya kebetulan non-muslim. Maka jawabannya, bakti pada orang tua wajib atau tidak? Wajib. Ini wajib nuruti perintahnya dan seterusnya. Iya, selama masuk dalam kategori tidak ada kemaksiatan kepada Allah, tidak mengambil hak yang memang itu haknya kita, gitu. Karena kan kalau kita perdalam lagi, kan ada prinsipnya begini, orang tua itu kalau sudah ngomong wajib dituruti, kan gitu. Tapi tidak semutlak itu. Wajib dituruti pertama kalau tidak ada atau tidak mengandung kemaksiatan terhadap Allah. Kedua, wajib dituruti kalau di situ tidak mengambil hak kita. Gitu. Gimana tidak ngambil hak kita? Contoh misalkan ada orang tua tiba-tiba ngomong, serahkan semua hartamu kepadaku. Masya Allah, aku adalah orang tua kamu. Kalau aku minta wajib kamu turuti. Kira-kira wajib apa enggak? Jawabannya enggak wajib. Karena hak itu masing-masing. Cuma
Orang tua saat tidak mampu wajib dicukupi oleh anaknya. Artinya begini, yang wajib itu dicukupi, bukan diberikan lebih. Awas. Tapi kalau sang anak memberikan lebih, itu adalah kebaikan dan amal soleh yang luar biasa gitu. Ini biar sadar juga orang tua. Kan kalau kasusnya kayak tadi itu, saat kecil nggak peduli, saat gede anaknya sukses, ngaku ini si orang tua. Sudah begitu ngedenger di pengajian, orang tua kalau sudah ngomong wajib dituruti anaknya. Sekarang aku datang sebagai ayahmu nak, datang kepadamu, aku meminta semua hartamu, mau dikasih? Enggak. Sampaikan wahai anak, Anda ngaji juga. Sampaikan, kewajibanku berbakti kepadamu adalah benar sampai kapanpun itu. Jangankan engkau sesama imannya sama, beda iman pun masih tetap wajib berbakti. Jangankan di dunia, sampai engkau di akhirat pun masih wajib berbakti. Tapi kewajibanku urusan dengan nafkah adalah mencukupi, tidak memberikan yang lebih. Walaupun memberikan yang lebih adalah kebaikan yang luar biasa. Jadi ada batasan-batasannya. Baik, tolong ya sekali lagi siapapun di antara kita yang merasa punya orang tua, tidak usah memandang bagaimana perbuatan orang tua ke kita, enggak. Tapi pandanglah kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua bagaimana. Urusan perbuatan orang tua kita kepada kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana kewajiban kita kepada orang tua kita juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka fokuslah dengan kewajiban kita pada orang tua kita, yaitu berbakti pada orang tua kita tanpa memandang bagaimana perlakuan orang tua kita dulu kepada kita. Sudah, nggak usah dilihat. Sudah, itu nggak usah dibahas lagi. Tapi Ustadz sakit hati Ustadz, waktu kecil dicampakkan, sudah gede punya uang di aku. Ya itu manusiawi, tapi jangan dituruti, gitu aja. Ya. Jadi yang jelas intinya seorang anak wajib bakti kepada orang tua sampai kapanpun juga. Kalau orang tuanya tidak mampu wajib dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dan juga hendaknya memberi pada orang tua itu bukan sekedar asal cukup, tapi anjurannya diberi lebih dari yang dibutuhkan. Contoh dibutuhkan untuk makan, untuk minum, untuk rumah tempat tinggal, untuk mungkin vitamin, untuk yang lain-lain, resiko dapur, resiko rumah dan seterusnya. Sebulan 1 juta. Ya udah kewajibannya memberi 1 juta. Tapi hendaknya diberi tambah. Walaupun tambahnya nggak mesti harus dengan uang. Kirim deh, kadang-kadang buah-buahan, kirim. Ustadz buah-buahan nggak punya Ustadz. Ya udah sayur-sayuran. Ustadz sayur-sayuran juga nggak punya. Ya udah apa deh yang dipunya. Nah, gitu ya. Normalnya orang tua kan rela mati demi anaknya. Anak sakit, orang tua ikut sakit. Banyak orang terlilit hutang demi anaknya tuh banyak. Orang tua ya. Masya Allah, kalau sudah masuk bulan Juni, Juli, wah sudah. Orang tua yang anaknya banyak, lagi sekolah semuanya, itu kepalanya biasanya muter 180 derajat. Yang ini daftar ulang, yang pertama daftar ulang, kedua daftar ulang, ketiga daftar ulang, keempat daftar ulang. Ini kok daftar ulang semua ini? Ngelihat di rekening nggak ada, sudah mulai itu orang tua. Allah. Itu orang tua hebatnya begitu. Makanya anak kalau nggak bakti sama orang tua itu, kenapa masuk dosa besar, bahkan hukumannya akan disegerakan di dunia. Kenapa? Ini loh. Normanya orang tua itu gitu. Lebih sayang kepada kita daripada sayang kepada dirinya sendiri, itu orang tua. Ya ada dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Itu diantaranya siapa? Anak yang tidak berbakti atau durhaka sama orang tua. Makanya Bapak Ibu, guru-guru mulia termasuk yang sering menyuarakan inilah gurunda kita Buya Yahya. Masalah jangan pernah mencari pasangan
pasangan yang durhaka sama orang tua, jangan. Jangan pernah mencari teman durhaka pada orang tua, jangan. Jangan pernah nyari partner yang durhaka sama orang tua, jangan. Jangan pernah mencari mitra durhaka pada orang tua, jangan. Jangan pernah bapak ibu mencari menantu durhaka pada orang tua, jangan. Kalau itu sampai terjadi, awas, hati-hati. Karena orang durhaka sama orang tua, hukumannya didahulukan di dunia. Paling tidak hukumannya itu nggak berkah hidupnya. Nanti kalau di rumah tangga, jadi pasangan rumah tangga, pusing rumah tangganya. Kalau seandainya dalam usaha barang-barang, usahanya pusing juga. Ada program barang-barang, pusing juga programnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Mengerikan orang durhaka sama orang tua itu. Na'udzubillah. Makanya yang sering kami sampaikan, titip pesan ke anak-anak soleh-soleh semuanya. 2 saja. Kalau hidupmu pengen berkah, bakti sama orang tua. Tentunya setelah kewajiban-kewajiban yang lainnya dilakukan. Kemudian kalau pengen ilmunya berkah, bakti sama guru, itu aja. Simple sebetulnya. Dan ini sudah dicoba, dibuktikan. Dan yang membuktikannya merasakan keluar biasaannya. Hati-hati ya, ngomong ke orang tua saja sudah salah, apalagi lebih dari itu. Masya Allah. Jadi orang tua itu zimat kita. Sampai ada orang itu ketika orang tuanya hidup, usahanya lancar bener. Karena memang anak bakti sama orang tua. Benar, ini serius, ini cerita asli. Bahkan padahal manajemen perusahaannya biasa saja. Marketing perusahaannya biasa saja. Produk yang dihasilkan juga biasa saja. Tapi kok luar biasa ya perkembangannya. Setelah orang tuanya wafat, orang tuanya meninggal, mulai itu mengalami kemerosotan. Ada masalah dengan manajemennya, ada masalah dengan marketingnya, ada masalah dengan produknya, ada masalah dengan keuangan akuntannya dan seterusnya. Masalah. Sampai beliau ini berpikir, ini kan sebetulnya dari dulu sudah begini, tapi kenapa masalahnya baru muncul sekarang? Kenapa ya? Nah, seterusnya dibulak-balik dipikir, kemungkinan ini karena barokahnya orang tua waktu hidup. Nah, gitu ya. Ini orang tua tolong pegangin.